Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dari Reed Hastings, penemu Netflix. Saya ambilkan cerita ini dari bukunya Profesor Suwatno yang berjudul Manajemen Kewirausahaan. Baik, sebagai suplemen, mari kita lihat bagaimana Reed Hastings membangun model bisnis Netflix-nya, sehingga dia sekarang menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Netflix menghadirkan inovasi dan revolusi dalam menikmati konten tayangan. Dibangun oleh Reed Hastings, yang memulai bisnisnya dari gerai rental DVD. Mengutip Forbes, Hastings kini ada di nomor 504 orang terkaya di dunia dengan harta senilai 3,9 miliar US dollar atau setara dengan 55 triliun rupiah. Saat ini, Netflix memiliki 139 juta pelanggan di seluruh dunia yang menikmati tontonan film, drama, dan konten orisinal. Namun, sebelum meraih kesuksesan tersebut, Hastings membangun bisnisnya ini dengan jatuh bangun berkali-kali. Lahir di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 8 Oktober 1960, Hastings menempuh pendidikan sebagai sarjana matematika di Bowdoin College. Jiwanya memang petualang. Saat kuliah, ia mengelola klub untuk mahasiswa yang hobi memanjat gunung dan bermain kano. Begitu lulus, ia menyempatkan diri menjadi sukarelawan di Peace Corps untuk mengajar matematika di SMA di Swaziland. Mengutip Business Insider, ia menyatakan pengalamannya ini sebagai kombinasi bertualang dan pengabdian diri ke masyarakat. Usai menjalani masa pengabdiannya, ia kembali ke Amerika dan mengambil kuliah S2 di bidang Artificial Intelligence di Stanford. Langkahnya terjun ke dunia bisnis mulai pada 1991 saat ia mendirikan Pure Software yang menjual perangkat debugging bagi para teknisi komputer. Pendapatan perusahaannya ini naik berkali-kali lipat pada setiap tahunnya, membuatnya naik pangkat menjadi CEO di perusahaan tersebut. Lalu pada tahun 1995, Pure Software jadi perusahaan terbuka hingga akhirnya diakuisisi oleh Rational Software. Hastings meraup 750 juta US dollar dari akuisisi tersebut. Uang yang ia petik dari keberhasilannya itu dijadikan modal untuk mendirikan Netflix pada tahun 1997. Bisnis ini bisa dibilang ia gagas karena pengalamannya sebagai pelanggan setia sewa DVD di Blockbuster dan kena denda hingga 40 US dollar karena telat mengembalikan piringan yang ia pinjam. Konsep Netflix saat itu adalah menjual dan menyewakan DVD dengan sistem digital dan keanggotaan untuk jadi pelanggan. Hingga akhirnya ia memiliki ratusan ribu pelanggan dan mencoba menawarkan perusahaannya pada Blockbuster di tahun 2000, namun ditolak. 5 tahun kemudian, Netflix justru tumbuh makin besar dengan 4,5 juta pelanggan. Mulai 2007, mereka membuat Netflix menjadi layanan streaming berbasis online dan memiliki 16 juta pelanggan di tahun 2010. Jalan Netflix meraup jutaan pelanggan bukan tanpa keringat. Perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka pada 2002 dan sahamnya bisa dibilang naik turun selama itu. Hastings dan tim akhirnya memberanikan diri memproduksi konten orisinal mereka dan menayangkannya secara eksklusif di Netflix pada tahun 2013. Dimulai dengan serial politik House of Cards yang sukses besar dan mendapat setumpuk penghargaan di Emmy Awards. Dari situ, Netflix terus berkembang. Netflix terus mengembangkan diri dan memproduksi konten orisinal yang digilai oleh publik. Pada Agustus tahun 2015, saham Netflix melonjak hingga ke posisi tertinggi sepanjang masa dengan saham naik sebesar 9.925%, luar biasa, atau hampir 10.000%, di atas harga IPO
pada tahun 2002. Selanjutnya, kita semua sudah tahu di mana Netflix kini berada. Seperti jargonnya, kini Hastings tinggal menikmati jerih payahnya dengan menyibukkan diri di kegiatan filantropinya. Sisanya tinggal Netflix and chill. Semoga bermanfaat.